Sekarang kita bahas tercelanya kikir dari pernyataan para sahabat dan ulama salaf. Kalau yang dulu sebelumnya dari Quran dan hadis. Pertama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan ketika Allah menciptakan surga Adam, Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar itu, Allah bilang kepada surga, wahai surga Aden, kamu bersoleklah, berhias macak sing apik ya, kemudian bersolek bagus, indah. Lalu Allah bilang lagi, nah berikutnya kamu tunjukkan sungai-sungaimu, coba mana saja sungai-sungaimu. Terus kemudian menampakkan sungai-sungai, mata air, wah, dari macam-macam itu, dari kapur wangi, dari apa itu salsabil itu apa? Nabi itu sama salsabila, masuk jahe apa? Ma'an tasnim. Terus dari mata air itu muncul sumberan-sumberan ya mata air, dan kemudian mengalir membentuk sungai-sungai. Di surga itu ada sungai yang berisi khamr airnya, juga najis, wong di surga itu tidak ada yang dinajiskan, juga haram karena yang diharamno. Surga itu arak pun menjadi halal, suci, tidak memabukkan. Tapi nek pengen mabuk ya mabuk, kalau kok pengen mabuk. Terus mengalir sungai madu, ojo mbok protes, itu tak peliket kabeh. Itu kan madu di dunia, peliket itu. Madu di sana ya sambil berenang minum madu, gak peliket. Lah kon ana plikete gak enak kabeh, swarga gak ono sing gak enak. Enak kabeh, termasuk sing gak masuk akal. Berikut air susu. Jadi sungai berupa air susu. Ojo bayangno, wih, gak enak iku nggowo galon. Gawe galon ngisi banyu. Lah apa galon? Wong bayang melimpah-limpah kok galon ku apa gitu. Disimpen makin ora ana sat. Ya orang bakat mlebu swarga nek kaken takok. Jadi mengalir macam-macam sungai dengan berbagai macam air cairan yang enak-enak, yang segar-segar. Terus setelah itu Allah bilang lagi, baik berikutnya tunjukkan ranjang kamu, pakaian kamu, kursi kamu, perhias kamu, perabotan yang kamu miliki termasuk bidadari kamu. Terus terlihat nampak semua, wah, gemerlapan begitu, mewah lek gitu. Nah sekarang kamu ingin bilang apa? Bilanglah wahai surga. Apa kata surga? Toba liman dakholani, alangkah beruntung orang yang bisa masuk ke saya, ke surga ini. Tapi oleh Allah ditumpangi. Oke kalau begitu, tapi wa izzati la uskinaki bakhilan. Hanya satu yang saya blacklist. Saya blacklist tidak masuk surga, yakni orang yang bakhil. Jadi pemana surga dengan fasilitas seperti itu hanya satu orang kelompok yang punya karakter yang dilarang, di blacklist, tidak bisa masuk, yakni orang medit, orang bakhil. Liyane iso iso mlebu. Ummu Banin, saudarinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini perempuan solihah seperti Umar bin Abdul Aziz saudaranya. Itu bilang, celaka orang yang bakhil. Seandainya bakhil itu berwujud pakaian, tidak sudi saya mau memakainya. Kalau saja bakhil, kebakhilan itu berupa jalan yang dilalui itu, saya tidak akan menempuh jalan itu, saya menempuh jalan yang lain.
Kalau pakaian, saya enggak mau pakai. Artinya apa? Antipati kepada karakter bakhil. Tolha bin Ubaidillah, sebetulnya kita itu menganggap harta kita itu sama. Jadi perasaan cinta kita terhadap harta itu sama dengan perasaan cintanya orang bakhil terhadap harta mereka, sama. Kono yo boheman, aku dewi yo boheman. Tapi bedanya sisi apa? Nakin nanan atau sobar. Saya ini betah-betah no. Wes wayahe disedekahno ya sedekah. Dipaksakan supaya tabah ketika bersedekah, ketika infak tabah. Dan nek wong medit-medit kan ora. Tabah tapi tabahe mempertahankan, ngeker itu, nahan itu supaya tidak berlebihan, dia sabar itu tabah. Dipoyok itu tabah, macam dasar bakhil gitu. Sama sebetulnya orang yang dermawan pun akan melihat punya perasaan yang sama terhadap hartanya, sama dengan perasaan orang bakhil terhadap hartanya. Cuman yang dermawan itu bisa menahan diri, tidak boheman. Muhammad bin Munkadir, kalau Allah menghendaki satu kaum itu jelek, celaka, maka tanda-tandanya satu kaum itu celaka, Allah akan mentakdirkan pemimpin kaum itu orang yang jahat. Jadi ndelalah ana pemilu ya sing menang, calon sing weli-weli jahat-jahat ya. Sing bayare hati-hati, engko korupsine yo wapi-wapi. Jadi berarti Allah memang menghendaki masyarakat itu celaka. Dan awake dhewe kok digendaki Allah celaka, ya pemimpin kita, tanda-tandanya pemimpin kita orang-orang jahat, berarti Allah menghendaki celaka. Ngene iki pernyataan ngene ku yo karek kubu mana kan gitu kan gitu. Sing kubu pendukung calon yang duduk yang jadi, wah ini Tuhan tidak menghendaki celaka karena pemimpin yang baik. Tapi bagi oposisi, Gusti Allah ini ya menghendaki celaka itu, karena yang jadi pemimpin orang ini gitu. Tinggal persepsinya ini, kubu mana ini. Sama dengan sesaji di suatu ya ini. Iki idza aradallahu biqaumin syarron. Ini yang membuat Allah murka ini. Persepsi dia kan gitu ya. Nah, persepsi yang lain ini malah jadi tumbal, ini tolak balaknya ya ini. Lah sing netral ya wis kono karepmu ngono, monggo ini. Menghormati toleransi ya itu. Jadi makanya kalau ada kontestasi konsep syarron atau khairon itu wis kacau, rusak. Kamu nyalon sebagai calon pemimpin politik berkontestasi dengan saya, engko cara kowe kan kowe sing apik. Para pendukungmu ya kowe apik, cara pendukung kowe apik, kowe elek kan gitu. Makanya syarron ana khairan itu kalau sudah urusan politik itu jadi nyang-nyangan, samne akeh ya khairan. Samne syarron. Tapi tandanya Allah mencelakakan satu kaum itu pemimpinnya jahat, satu. Yang kedua, ini yang masuk tema ini, rezeki mereka itu dikuasai orang-orang bakhil, orang-orang gigih. Jadi penguasa ekonominya orang-orang bakhil. Nah, ini aja terus dinggo dalil, ini dinggo dalil oposisi.
ya memang negara kita itu digendaki Allah jelek, celaka. Apa? Nah, pemimpinnya jahat. Oh, ekonominya dikuasai oleh orang bakhil. Ngono tinggal dalil, entok deh. Iki ku kudune bukan dalilnya oposisi. Ini ku dalilnya penguasa, rezim yang berkuasa. Ngono. Sama dengan kowe kok medit, kowe jadi wong aja medit ya le. Itu kan dalil orang yang memberi, bukan dalil orang yang meminta. Dalil wong ngemis iku tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Al yadul ulya khairum minal yadi sufla. Itu dalilnya pengemis. Supaya apa? Dia tidak ngemis. Balik ya. Oh, dalilnya orang yang memberi, al yadul ulya ya khairum minal yadi sufla. Itu dalilnya orang yang memberi supaya dia mau memberi. Bukan dalilnya pengemis itu kuale. Kowe ngemis Pak Haji al yadul ulya khairum minal yadi sufla ya ora. Itu malah jinggo dalile pengemis ya kacau. Lah sing Pak kaji ya boleh dalil ya sepiro DE orang sedekah perang dalil. Makanya perang dalil itu karena orang tidak bergerak di lapangan, tidak menggunakan gerakan asli, hanya dalil-dalil saja. Makanya agama itu tidak hanya cukup dengan ajaran ideologi pemikiran. Agama itu juga gerakan kepedulian. Nah itu berikutnya